Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kesempatan kali ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami bersama-sama akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami, biarlah kebenaran firman-Mu dapat kami pahami dan mengerti, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman yang sejati. Terima kasih Tuhan, demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, perenungan kita pada hari ini terambil dalam surat 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab, sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya pada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama. Dan tema kita pada saat ini adalah kesengsaraan Kristus memberi penghiburan bagi orang yang menderita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, surat 2 Korintus ini ditulis oleh Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus yang sedang mengalami kesengsaraan, yakni krisis kemiskinan. Oleh karena itu, Paulus mengirimkan Titus ke Korintus untuk memberikan semangat kepada orang-orang percaya dan memberikan sumbangan kepada orang-orang miskin yang ada di sana. Sepanjang surat ini, Paulus juga menekankan bahwa kehidupan seorang Kristen tentunya mengalami yang namanya kesengsaraan dan juga penghiburan. Seperti halnya yang dialami oleh Paulus pada saat berada di Asia Kecil ketika melakukan misi pelayanannya. Dalam perikop ini, Paulus mengungkapkan penderitaannya. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Ayat ini merupakan ungkapan penderitaan Paulus. Namun di tengah-tengah penderitaan yang Paulus alami, Paulus menyadari bahwa hal itu terjadi supaya Paulus tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan Paulus mengandalkan kekuatan Allah yang dapat membangkitkan orang-orang mati. Kesadaran yang dimiliki Paulus merupakan penghiburan yang diberikan Tuhan kepada Paulus.
Kristus sendiri telah mengalami penderitaan yang begitu luar biasa ketika menanggung dosa manusia. Dan penderitaan yang dialami oleh Kristus ini dapat memberikan penghiburan bagi setiap orang yang mengalami penderitaan. Seperti halnya Paulus yang telah mengalami penderitaan. Oleh karena pengalamannya itu, Paulus dapat memberikan penghiburan kepada jemaat yang ada di Korintus yang sedang mengalami penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita hari lepas hari, tentunya tidak pernah lepas dari yang namanya penderitaan. Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita, supaya kita ingat bahwa hanya Tuhan saja yang dapat memberikan pertolongan atas penderitaan yang kita alami. Dan tentunya, penderitaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan diri kita. Tidak hanya itu saja, setelah kita dapat melewati masa penderitaan, kita dapat memberikan diri untuk menguatkan orang lain yang sedang mengalami penderitaan. Kita dapat melakukan hal itu karena kita telah memiliki pengalaman bagaimana cara kita untuk dapat melewati penderitaan itu. Tentunya berserah diri kepada Tuhan, mempercayakan Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita, karena tanpa Tuhan, kita tidak sanggup untuk melewatinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kesengsaraan Kristus telah memberikan penghiburan kepada kita yang menderita. Karena di balik kesengsaraan Kristus, ada anugerah keselamatan yang kita peroleh. Oleh karena itu, kita sebagai penderita yang telah diberi penghiburan oleh Kristus, mari kita menghibur orang lain yang sedang menderita. Karena kita percaya, Allah sendirilah yang akan memberikan penghiburan bagi tiap-tiap orang yang percaya. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan bersama, dan mari kita bersama menghayati penderitaan Tuhan Yesus yang telah mati untuk menebus dosa manusia dan yang telah memberikan penghiburan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami, melalui firman-Mu, kami belajar bahwa hanya Engkau sumber penghiburan kami. Oleh karena itu Tuhan, melalui penghiburan yang Engkau berikan, tolong kami untuk dapat menguatkan orang lain yang sedang mengalami penderitaan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.